Bahkan Mary tuh takut orang lain tuh mikir ini orang mau memberikan informasi tentang kesehatan mata tapi dianya sendiri juga lagi sakit mata gitu kan. Gitu. Bagi temannya Mary, kamu menjebak ya aslinya. Kamu menjebak aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Bandung, Insan Unisa Bandung dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan hari yang spesial karena Unisa Bandung punya program baru namanya Unisa Talks. Jadi karena ini merupakan episode pertama, episode perdana ini. Jadi kita mendatangkan bintang tamu yang spesial juga. Siapa dia? Dia adalah mahasiswa Unisa Bandung yang punya rentetan prestasi yang mentereng. Nah, kita akan kulik nih prestasinya apa aja dan tipsnya nih. Kok bisa jadi mahasiswa yang berprestasi gitu di Unisa Bandung. Dan kabarnya dia juga seorang duta kampus. Siapa dia? Dia adalah Teh Meriana. Halo Pak Fajar, Halo. selamat siang Pak Fajar. Selamat siang. Manggilnya jangan Pak. Manggilnya Karena apa memang dong? ini masih muda, kita seumuran gitu. Manggilnya Kak aja. Boleh, manggilnya Boleh. Kak aja ya? Iya, Kak aja. Teh Meriana ini sekarang sibuk apa? Kalau sekarang ini aku lagi menjalani duta kampus tentunya dan juga menjadi mahasiswa keperawatan di Unisa Bandung. Di Unisa Oke. Bandung sekarang semester 5. Semester 5 ya? Iya. Sibuk ini. Jadi semester Mulai 5 sedikit sibuk sih, mulai sedikit sibuk. ada stresnya mungkin? Belum ada stresnya. Mulai stres kayaknya nanti kalau masuk rumah sakit deh. Jangan sampai. Iya, jangan sampai sih, jangan sampai. Tapi saya dengar nih Teh Meriana ini kan punya rentetan prestasi yang mentereng. Salah satunya di bidang public speaking, storytelling gitu ya. Bisa diceritain nih apa aja nih prestasinya? Iya, alhamdulillahirobbilalamin juga. Udah mulai meraih prestasi-prestasi ya. Yang pertama itu ada juara storytelling English Contest, itu juara 2. Juara English Contest itu di tingkat Bandung Raya, Bandung Raya, awalnya. oke. Terus juga juara 1 storytelling lagi di Festival Inspirasi Remaja Islami, itu di volume kedua, itu se-Bandung Raya juga. Se-Bandung Raya, dan juga aku pernah memenangkan juara terbaik film dokumenter Yogyakarta. Dokumenter Yogyakarta. Iya. Padahal orang Bandung ya. Iya, Oke, nanti kita bahas. Yang pertama mungkin aku mau tanya sih soal storytelling, public speaking. Kamu kan punya ini ya, punya skill di situ gitu. Kok bisa? Kamu kan anak keperawatan, kok bisa punya skill public speaking? Atau memang sebenarnya kamu tuh tersesat di keperawatan atau tersesatnya di public speakingnya ini? Kalau ditanyakan seperti itu sih mungkin tersesatnya di keperawatannya. Malah tersesat di keperawatan. Iya, tersesatnya di perawatan karena Mary itu mulai suka public speaking itu dari mulai SD, itu suka banget mendongeng cerita. Dulu masih ingat Mary itu mendongeng cerita Sangkuriang. Tapi dalam bahasa Sunda. Nah, waktu itu Mary itu belum lancar bahasa Sundanya karena keseharian sendiri di rumah tuh memakai bahasa Indonesia. Mulai belajar, mulai tampil, beranjak ke SMP itu mulai disuruh untuk ikut lomba, juara storytelling English Contest akhirnya di SMP ini. Di SMP tuh mulai berlatih, bercerita di depan banyak orang, dan latihannya tuh kayak di tengah lapang seperti itu. Oh, jadi ditonton oleh emang banyak orang. emang harus dididik mentalnya gitu? Iya, Oke, mungkin oke, sama oke. gurunya biar melatih mental sama kepercayaan diri juga kali ya. Tapi malu gak? Jujur malu, ada malunya, tapi kan karena ingin bisa, ada keinginan terus belajar. Oke, jadi memang udah dari kecil ya punya apa ya, kemauan di public speaking itu Iya. gitu. Nah, sebenarnya untuk public speaking karena kan kamu udah banyak juara nih, mulai sadar nih, oh aku tuh punya bakat di public speaking. Mulai sadarnya sejak kapan? Mulai sadarnya itu sejak SMP. Sejak ikut lomba itu? Iya, sejak ikut lomba. Awalnya tuh ikut lomba tuh nggak juara, sedih pastinya. Tapi katanya Mary nggak apa-apa, juara 4 masih oke kok, Oh, juara 4 ya? Awalnya juara 4. Dari Tapi berapa peserta? Sorry. mungkin ada 200 peserta. Ah, itu bagus, juara 4 dari 200 peserta. Iya. Ini bagus, lanjut. Tapi karena sedihnya tuh nggak dapat sertifikat dan nggak dapat piala Oh, kan waktu oke. itu tuh.
dan kakak kelasku itu juara 1 waktu itu. Jadi ada rasa sedih, rasa pengen juara juga, pengen juara juga. Jadi terus-terusan berusaha. Dan di situ kayak mulai terasa, kayaknya nih aku passionnya di sini nih, di public speaking kayak gitu. Dan akhirnya mulai terus mengasah gitu ya. Oke. Nah, memang kalau untuk lomba pertama itu dipaksa atau memang dari kemauan? Dipaksa dong, tentunya dipaksa. Karena waktu itu ada pengumuman untuk siapa yang mengikuti lomba. Awalnya memang Mary mengajukan, tapi ternyata saat melihat pelatihan untuk lomba tersebut di depan banyak orang, tentu takut, malu kan. Awalnya ingin mengundurkan diri, tapi karena keterpaksaan itu akhirnya jadi terbiasa, biasa, dan menjadi budaya di diri Mary kayak gitu. Oke. Tapi untuk public speaking sendiri sama storytelling sendiri ada bedanya nggak sih? Tentu ada bedanya. Kalau public speaking itu kita kan bisa menentukan tipe ide pokoknya sama apa yang mau disampaikannya, informasinya. Sedangkan storytelling itu biasanya mengacu ke sebuah cerita, tapi yang disampaikan itu amanat dari ceritanya kayak gitu. Tapi susah mana itu storytelling sama public speaking itu? Kalau menurut Mary itu susahnya di storytelling. Storytellingnya? Karena membawakan sebuah cerita itu kan ada orang yang gampang bosen ngedengerin cerita itu. Jadi kita harus muter otak caranya agar orang itu tuh mau mendengarkan cerita kita. Oke. Kalau storytelling tadi biasa bawain apa? Storytelling bermacam-macam sih biasanya, kayak cerita Sangkuriang, Situ Bagendit, Batu Badau. Sunda banget ya? Iya, Sunda banget. Tapi Mary itu sendiri di storytelling ini memakai bahasa Inggris. Oh, oke. Yang lomba itu, yang lomba itu tingkat Sebandung Raya. Sebandung Raya. Pakai bahasa Inggris. Ya, tapi ceritanya memang cerita Sunda gitu. Iya, ceritanya emang berasal dari Sunda. Dan ada yang dari Maluku. Batu Badau sendiri dari Maluku. Kalau untuk ini, Mary MC gitu, pembawa acara gitu. Mary pernah jadi pembawa acara itu waktu SMA, dan itu jadi pembawa acara MC wedding pernikahan. Pernah. Wedding pernah? Iya. Oh, saya pikir tuh kan biasanya wedding tuh MC senior ya? Iya. MC senior. Nah itu kamu memang didampingin atau memang dilepas? Memang didampingin, dan kebetulan yang punya WO-nya tuh saudara Mary sendiri, dan mungkin melihat Mary sudah sering public speaking, jadi boleh mencoba kayak gitu. Sulit nggak sih kalau di itu MC wedding gitu? Soalnya kan ada beberapa kayak misalnya tradisi-tradisi, itu sulitnya di mana kalau? Sulitnya sendiri kalau di MC wedding itu kan ada rangkaian-rangkaian pernikahan itu sendiri ya. Kita harus hafal rangkaian-rangkaian pernikahannya, kayak mulai dari awal, terus adat dari pernikahannya itu apa, dan tamu undangannya itu disampaikannya dalam bahasa Sunda atau dalam bahasa Indonesia, dan tempat weddingnya itu di mana sendiri kan kita harus menyesuaikan jadi MC-nya. Betul. Jadi memang ini Insan Unisa bahwa public speaking tuh sebenarnya nggak mudah, tapi memang saya pikir nih ya, kalau pendapat saya pribadi memang zaman sekarang mah milenial harus punya ini ya, punya skill public speaking gitu ya. Iya. Mungkin bisa ini saya pengen gali sih tipsnya. Kok bisa nggak grogi, pede di depan banyak orang, bisa jadi singa panggung gitu ibaratnya lah. Ada rahasianya mungkin? Rahasia bicara tentang kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri. Mungkin teman-teman semua atau kita sendiri pasti pernah kan merasakan nervous, tegang gitu. Itu apa itu normal? Tentu normal. Di setiap orang pasti pernah merasakan nervous. Tapi bedanya itu cara orang mengontrol nervousnya itu sendiri. Harus dalam under control. Caranya gimana? Nah, caranya kita bisa ubah pikiran negatif kita jadi menjadi pikiran positif. Contohnya tuh kayak gimana? Dari awalnya, saya takut, saya nggak mau tampil, mendingan saya nggak usah tampil. Dari sisi negatif itu, pikiran negatif itu kita ubah jadi positif. Mending aku tampil, menampilkan yang terbaik daripada tidak sama sekali, kayak gitu. Terus selain itu juga, yang pertama sih dari penampilan diri kita sendiri. Kita harus penampilan prepare. Ini? Ya, penampilan prepare. Kenapa maksudnya itu? Karena kan emang penampilan itu bukan segalanya, tapi kan segalanya itu berawal dari penampilan. Ada yang namanya disebut first impression. Iya. Nah, first impression orang itu sangat berharga buat kita.
Jadi kalau kita udah berpenampilan baik, tentu rasa tingkat percaya diri itu meningkat. Oh ya, kayak Dan misalnya gini ya, sorry. iya, Wah, yang ngomong cantik nih. Jadi langsung perhatian, langsung iya, iya, memandangkan perhatian iya, ke situ gitu iya, ya. Oke, betul oke. gitu Kak Fajar. Nah, jadi kalau misalnya orang melihat, wah ini orang ini rapi, Mm-mm. kayaknya orang ini juga udah profesional deh gitu. Nah, itu dia cara buat meningkatkan kepercayaan diri. Terus selain itu juga kita sebelumnya harus prepare yourself, prepare diri sendiri, dan prepare apa yang mau dibawakan, prepare ide, topik gitu. Juga cek audiens. Kita menyampaikannya ke siapa? Karena audiens itu kan berbeda-beda. Kayak ada anak-anak, orang tua, teman sebaya, atau bahkan masyarakat umum yang notabene itu emang berbeda-beda usianya, Setelah itu, menurut Mary ini juga penting, cek referensinya. Kita harus nyiapin referensinya juga dong, karena kan orang lain pasti bertanya-tanya, ini kok bisa menyampaikan ini dari mana gitu, dari mana sumbernya, Oke. kayak gitu, dari mana Memang sumbernya. kebenaran yang apa yang kita omongkan tuh memang harus benar-benar gitu ya. Iya, harus begitu. Dan karena ada referensi itu, kita kan menyampaikan juga nggak akan takut, Betul. takut untuk disalahkan seperti itu. Selain dari itu, Mary juga punya cerita nih. Pernah merasakan nervous, takut dijudge sama orang lain. Menarik, gimana itu? Nah, waktu itu Mary itu harus edukasi, promosi kesehatan untuk kesehatan mata. Heeh. Di hari itu juga Mary qadarullah itu sakit mata. Jadi kamu mau nasehatin biar gak sakit mata, tapi kamu sendiri sakit mata Iya, gitu. nah gitu kan. Mary tuh takut orang lain tuh mikir ini orang mau memberikan informasi tentang kesehatan mata, tapi dianya sendiri juga lagi sakit mata gitu kan. Di situ udah Mary itu takut dijudge. Emang itu pengalaman yang lucu juga sih, bisa-bisanya orang yang mau edukasi tapi dianya sendiri lagi sakit gitu Nah itu kan. jadi ngatasinya gimana itu? Nah, cara mengatasinya itu Mary putar otak. Dari tadi itu tipsnya, ubah pikiran negatif jadi pikiran positif. Mary ubah pikiran itu, wah Mary bisa jadiin contoh aja nih, bisa jadi materi baru, materi tambahan. Ini contohnya jangan sampai seperti ini, kita harus menjaga kesehatan mata juga. Cara Mary merawat mata itu saat Mary sakit mata kayak gitu bisa disampaikan gitu, dan mereka juga sepertinya enjoy dan mengerti gitu apa yang Mary sampaikan tentang kesehatan mata itu. Ketakutan Mary itu sudah hilang dari situ. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin public speaking ya, tadi kan aku udah bilang juga ke Insan Unisa bahwa memang zaman sekarang tuh mahasiswa harus punya paling tidak kita punya keberanian, percaya diri di depan banyak orang, mengemukakan sesuatu begitu. Memang kalau menurut Teh Mary ya, seberapa penting sih mahasiswa atau generasi milenial sekarang tuh jago public speaking? Seberapa penting? Kalau kita artikan sendiri kan public speaking itu berbicara di depan umum ya. Berbicara di depan umum. Jadi kemampuan kita berbicara, menyampaikan informasi di depan umum. Nah, kenapa penting? Karena kan manusia ini juga kan makhluk sosial ya. Betul. Harus bersosialisasi. Salah satu caranya itu dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa dengan public speaking. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting di era sekarang ini, mau mahasiswa, mau para pekerja, mau yang tidak berkuliah sekalipun harus punya kemampuan ini. Pasti teman-teman yang menonton gitu, pasti dosen pernah menyuruh untuk presentasi kan? Presentasi di depan kelas. Pasti, gak mungkin ada dosen yang gak pernah kecuali gak pernah masuk ya. Itu beda cerita lagi. Kecuali dosennya. Nah, presentasi di depan kelas itu kan termasuk public speaking. Public speaking di depan teman-teman, di depan banyak orang. Kita kan harus menguasai materi kita, harus mengetahui cara penyampaiannya, biar teman-teman juga mengerti apa yang kita sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan, hasil dari tugas kita, hasil dari pekerjaan, dan hasil dari pencapaian kita. Setelah dari itu, selain dari karena presentasi itu, orang pekerja pun kan mungkin harus mempresentasikan kayak proposalnya. Betul. Atau hasil pekerjaannya ke klien ataupun orang lain kan. Nah, kita juga bisa lakukan dengan personal branding dari public speaking ini. Oh iya. Personal branding. Nah, karena ada perbedaan orang yang suka berbicara dan orang yang diam, tidak mau berbicara, tidak berani, itu ada perbedaan. Kak Fajar sendiri kan pasti
melihatnya ke orang yang berani berbicara kan, Betul. tidak melihat ke orang yang diam Iya, gitu kan. ngapain orang diem Iya, diperhatikan gitu iya ya. betul kan. Nah, istilahnya kan seperti itu. Jadi jika kita berani tampil, berani public speaking, berani berbicara, orang tuh lebih sering meng-highlight kita, lebih sering menotis kita, Betul. lebih sering ternotis. Itu bisa menjadi personal branding kita. Jadi orang tuh melihat, wah nih orang itu tampil, berani berbicara. Orang ini jago public speaking. Ntar kalau ada apa-apa, kalau ada acara apa, aku pilih dia aja deh kayak gitu untuk membawakan acara, atau aku pilih dia aja untuk menyampaikan pendapat kayak gitu kan. Oke, jadi Iya. banyak orang bisa percaya sama kita Iya. gitu ya, bisa mempercayai kita, Iya. ngasih amanah ke kita, dan kita bisa menampilkan apa sih yang dimiliki kita gitu, Iya. skill kita gitu. Iya. Oke, Teh Mary kan ngomong-ngomong soal public speaking, saya tahu lah banyak teman-teman kita mahasiswa utamanya tuh yang dia lebih memilih diam gitu, nggak mau ngomong di depan banyak orang, dan dia cenderung ya kalau bahasa itu introvert lah ya. Sebenarnya nggak mengaruh juga. Ada yang introvert kalau di depan panggung juga bisa berbicara dengan bagus gitu ya. Sebenarnya ada kan. Jadi kayak aku tuh ngelihat mahasiswa tuh pengen apa ya? Pengen ngajak ngobrol, pengen ayolah kita belajar public speaking gitu, karena ini penting loh buat kalian. Kalian tuh bakal nanti jadi sarjana, mungkin jadi S2 bisa. Jadi orang tuh bisa tahu kemampuan kita gitu. Kalau Teh Mary sendiri punya pengalaman yang paling tidak jadi wah ini pengalaman public speakingku yang paling mengesankan, yang tidak terlupakan gitu. Pengalaman yang paling tidak terlupakan itu waktu Mary juara 1 English Contest Storytelling. Storytelling itu di Universitas Bale Endah Bandung. Ya. Nah, kenapa mengesankan? Karena Mary juga merasakan perjuangannya saat itu, perjuangan untuk meraih juara 1-nya itu sangat berat gitu ya. Mary harus latihan setiap hari dalam waktu yang lumayan lama juga, dan setelah dari Mary menangkan juara itu, ternyata guru yang mengajarkan Mary itu meninggal dunia ya. Oh, iya. Jadi Mary tuh merasa seperti ilmunya tuh untuk Mary kayak gitu, ilmunya tuh untuk Mary, dan beliau juga menyampaikan jangan sampai terhenti gitu, terus aja belajar, karena beliau itu pernah berkata gini, nggak ada orang yang public speakingnya itu expert. Betul. Yang expert sekalipun itu harus terus belajar. Betul. Kalaupun dia nggak belajar, dia nggak bakal jadi expert lagi kayak gitu. Oke. Kalaupun se-expert apapun, misalnya nggak ada persiapan, nggak pernah update lagi, ilmunya juga bakal hancur juga ya di panggung ya. Betul, Oke. kacau lagi di panggung tuh. Artinya memang setiap momen memang harus perlu persiapan lagi, Iya. perlu belajar lagi gitu ya. Dan pengalaman yang mengesankan juga, Mary itu kan juga tertarik ke kesehatan lingkungan ya. Nah, Mary itu mencoba untuk berbicara tentang kesehatan lingkungan, dan alhamdulillah yang terbaru itu menjadi peserta terbaik di public speaking di IVK Jabar Banten tingkat nasional. Alhamdulillah. Oke. Tapi memang tertarik di situ. Ya, tertarik juga di kesehatan lingkungan. Mary mulai berbicara tentang kesehatan lingkungan, dan ternyata beberapa orang dan banyak orang juga tertarik. Nah, dari situ Mary mendapatkan link atau relasi baru, bertemu Pandawara, bertemu teman-teman yang mengajak Mary untuk ayo kita bikin komunitas, ayo kita bikin perkumpulan buat peduli lingkungan, bersih-bersih sampah kayak gitu. Dan asiknya tuh dari situ, itu menjadi link baru, relasi baru, ketemu orang baru, dan manfaatnya tuh banyak sekali kayak gitu. Oke. Yang kamu kampanyekan apa di kesehatan lingkungan itu? Untuk peduli sampah sih, peduli sampah. Karena Mary juga merasakan sendiri, teman-teman Mary yang terdekat itu kurang peduli terhadap sampah. Oh iya. Apalagi zaman sekarang ya, Iya. sampah aja di mana-mana gitu. Iya, sampah aja di mana-mana. Yang paling terkecil aja kita buang sampah ke tempatnya. Betul. Dan paling terkecil itu sampah kita sendiri lah gitu. Sampah kita sendiri. Baru kita peduli ke, meskipun bukan sampah kita ambil aja, buang sampah. Mulai dari level situ meningkat untuk pilah-pilih sampah gitu. Kalau untuk saya kan tadi juga nyebutin bahwa juara juga di perfilman. Iya. Sebenarnya ini agak menarik, tapi saya juga kepo nih.
Teh Mary kan orang Bandung, kok bisa buat dokumenter Yogyakarta? Apakah lombanya memang di sana dan mungkin Teh Mary sebagai apa juga di sana? Oke, untuk film dokumenter itu kan Mary tuh pernah terjun ke dunia jurnalistik juga. Oke. Iya, jurnalistik perfilman itu pernah terjun di sana. Dan waktu itu lombanya tuh tentang Yogyakarta, daerah Yogyakarta kayak Malioboro, terus yang lain-lainnya juga. Dan Mary itu memilihnya tuh di Malioboro. Mary dengan teman-teman, dengan tim Mary buat video dokumenternya. Dan Mary saat itu menjadi sutradara sekaligus editornya juga. Jadi double memang, job. jadi Insan Unisa ini tuh serba bisa sebenarnya. Semua dikerjain, semua dipelajarin gitu. Nah, padahal kalau kita lihat orang keperawatan, pinter public speaking, belajar jurnalistik, lingkungan juga. Jadi semuanya diambil ini. Alhamdulillah sih. Karena jadi orang tuh memang harus segera dicoba sih. Kalau Iya, enggak, betul. kita nggak mungkin nerima pengalaman baru kan. Betul. Tapi kalau kembali lagi ini dulu lah, kembali dulu ke Jogja tadi lah. Angle apa yang diangkat waktu di film dokumenternya? Sejarah dari Malioboro. Sejarahnya. Ya. Oke, itu juara Terbaik. terbaik. Iya. Oh, luar biasa. Tapi emang ada ketertarikan di situ memang di perfilmannya. Memang ada ketertarikan. Mary tuh nggak pernah kepikiran untuk masuk ke perawatan sebenarnya. Awalnya tuh mau masuk jurnalistik atau perfilman atau TV dan perfilman gitu ya. Tapi entah kenapa waktu itu melihat video-video tentang keperawatan, kesehatan, tiba-tiba tertarik dan tiba-tiba aja langsung masuk ke Unisa. Mary nggak daftar di negeri, nggak daftar SBMPTN. Emang pandangannya harus ke Unisa Bandung gitu ya. Mungkin udah jodohnya ke Unisa Udah jodohnya Bandung. ke Unisa Bandung. Tapi kamu tuh tipikal orang yang kalau ngelihat, wah ini menarik dicoba gitu kan? Iya sih. Dan juga melihat ada manfaatnya atau enggak tentunya. Oh kan. iya, betul. Jadi menarik nih dan manfaatnya gede nih kayaknya. Iya. Coba gitu ya. Iya. Oh, keren. Patut ditiru ini Insan Unisa sifat kayak gitu. Jadi ilmunya terus nambah jadinya gitu. Kalau untuk Teh Mary sendiri sebenarnya kalau pengen dikenal nih sebagai Mariana, sebagai apa gitu misalnya. Mariana memang seorang public speaking. Mariana seorang perawat yang pintar public speaking, atau Mariana yang ini orang perfilman atau orang apa gitu. Kalau Teh Mary sendiri boleh milih gitu misalnya. Kalau milih mungkin Mariana sebagai mahasiswa kesehatan yang pintar public speaking. Pintar public speaking, oke. Seberapa jauh public speaking membantu disiplin ilmumu? Kan ilmumu kan keperawatan, di kesehatan gitu. Seberapa membantu itu skill public speaking itu sebenarnya? Oh, pastinya membantu banget sih, Kak. Apalagi kan kita sebagai perawat, kita harus menyampaikan informasi penyakit, informasi tentang keadaan pasien, ke keluarga pasien. Itu juga kan kita ambil dari ilmu public speaking sendiri gitu kan. Karena kita harus tepat menyampaikannya, untuk juga intonasinya seperti apa ke pasien kan, karena kita nggak mungkin kan sambil teriak-teriak gimana, kita harus menyesuaikan. Itu kan ilmunya Mary ambil dari public speaking itu sendiri. Oh iya, bener juga sih. Kalau jadi tenaga kesehatan atau perawat yang nggak bisa public speaking, ngasih tahu ke masyarakat juga agak susah juga ya. Iya. Karena memang ngomong ke masyarakat tuh juga harus punya istilahnya tuh trik and tips sendiri biar masyarakat bisa nerima gitu kan. Iya. Oke. Jadi memang sebenarnya penting ya tenaga kesehatan seperti Teh Mary ini punya skill public speaking. Kita lanjut nih, mungkin Teh Mary kan juga kabarnya terpilih sebagai duta kampus Unisa Bandung. Tahun berapa? Tahun 2023 ini ya? ya. Berapa tahun itu sih? 1 tahun, 2023 sampai 2024. Oke. Kenapa? Motivasinya apa ini? Bisa ingin duta masuk ke dunia duta kampus gitu, bisa dan terpilih gitu. Motivasinya apa? Motivasinya tuh sebenarnya jujur atau gimana ya ini? Iya jujur dong. Di sini jujur nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa. Jujur. Awal masuk duta kampus, daftar duta kampus itu karena iseng.
Karena iseng. Iseng ya? Iseng-iseng berhadiah ya? Karena iseng. Iseng-iseng berhadiah. Soalnya teman aku juga ikut duta kampus, ikut daftar. Dia tuh mengajak Mary, ayo Mer daftar iseng-iseng aja. Ya udah ayo, kata aku tuh. Daftar, tapi dianya tuh malah mengundurkan diri, sedangkan Mary terus maju kayak gitu. Bagi temannya Mary, kamu menjebak ya aslinya. Kamu menjebak aslinya. Dia tuh mengundurkan diri, kaget kan dong Mary. Mary udah maju, ya nggak mungkin mundur gitu, tetap aja terus. Dan juga Mary rasa menjadi duta kampus ini kan untuk memperkaya pengalaman juga menjadi jalan Mary untuk kesuksesan kedepannya mungkin kan bisa terjadi. Oke. Ada perbedaan nggak sih selama jadi duta kampus dan sebelum jadi duta kampus? Tentunya ada perbedaan ya dari sebelum dan sesudah menjadi duta kampus. Untuk perbedaan dari pengetahuan yang lain-lain itu kan karena duta kampus ini harus mempunyai 3B ya, brain, beauty, dan behavior. Dari brain sendiri, Mary itu setelah menjadi duta kampus harus terus mengasah pengetahuan, baik pengetahuan kampus atau pengetahuan umum. Juga beauty, bukan maksudnya kecantikan make up gitu ya. Tapi dari penampilan kita harus menyesuaikan penampilan kita karena kan duta kampus ini front office atau wajah dari Unisa Bandung. Selain itu juga jadi behavior itu attitude kita harus dijaga, bagaimana dengan bertemu dosen, teman sebaya, dan juga dengan kamu. Juga menjadi duta kampus ini Mary rasa itu harus menjadi role model bagi mahasiswa-mahasiswa lain kan gitu. Dan juga privilege yang dirasakan setelah menjadi duta kampus. Sebelumnya tuh Mary menggembor-gemborkan edukasi kesehatan lingkungan tentang sampah itu susah sekali ke orang-orang terdekat. Teman-teman terdekat itu susah sekali. Yang paling susah diedukasi ya itu teman-teman terdekat. Tapi setelah menjadi duta kampus ternyata mungkin mereka ada ketergerakan setelah Mary ikut-ikut capit-capit sampah, pungut-pungut sampah. Saat di kelas juga mereka tuh mulai, wah Mary tuh ngambil-ngambil sampah, kita juga harus ikutan kayak gitu. Malah teman-teman jadi sungkan ya akhirnya ya. Oke. Terus? Setelah itu sih dari duta kampus ini Mary itu mendapatkan banyak relasi baru, banyak bertemu orang-orang baru, banyak bertemu jalan-jalan untuk menuju ke depannya gitu. Nah, bertemu dengan Kak Fajar sendiri kan ini relasi baru karena duta kampus juga ya. Oke. Tapi memang Mary ini kan orang yang punya banyak talenta gitu. Hampir semua dipelajari gitu. Melihat ini tertarik dipelajari, melihat ini kemudian dilihat ada manfaatnya dipelajari gitu. Ada nggak sih hal-hal lain yang ingin dipelajari ke depan gitu? Yang ingin dipelajari ke depan untuk saat ini sih tentang kesehatan lingkungan ya, terutama karena pilah-pilih sampah. Ternyata setelah mempelajari itu banyak ilmu tentang pilah-pilih sampah, jenis-jenis sampahnya itu yang bukan hanya sekedar anorganik, organik, dan B3, masih ada kayak jenis-jenis sampah P5 dan lainnya itu. Jadi ingin tertarik di situ sih. Kenapa ketertarikan di situ di kesehatan lingkungan itu utamanya gitu? Karena kan Mary sebagai mahasiswa kesehatan ya, faktor penentu derajat kesehatan itu paling banyak 40% itu di faktor lingkungan. Itu menurut Kementerian Kesehatan. 30%-nya faktor perilaku, 20% pelayanan kesehatan, 10%-nya faktor genetik atau keturunan. Jadi kan yang paling besar di sini itu kesehatan lingkungan. Tapi paling sering juga diabaikan sama orang-orang. Jadi mereka tuh kurang peduli. Juga karena masalah sampah ini biasanya banyak menimbulkan masalah kayak DBD, diare gitu, buat masalah kesehatan manusia gitu. Makanya dari itu tertarik sekali di kesehatan lingkungan. Oke. Ya semoga segala yang diimpikan, yang dicita-citakan, obsesinya bisa tercapai lah. Mungkin terima kasih ini Teh Mary sudah mampir ke Unisa Talks dan semoga ke depan bisa mampir lagi, bisa bercerita lagi dan bisa menginspirasi insan Unisa yang lain gitu. Terima kasih juga Kak Fajar sudah mengundang Mary untuk di sini. Oke. Nah itu tadi insan Unisa dimanapun Anda berada, obrolan saya dengan Teh Mariana dan tak terasa memang kita sudah bahas banyak tadi soal public speaking, storytelling, kemudian ada soal duta kampus juga dan obsesi Teh Mariana soal kesehatan lingkungan. Mungkin itu saja sih obrolan kita dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Nah,
enaknya ini bahas apa ini, bisa di komen nanti apa ya yang kita bahas di episode selanjutnya. Mungkin itu saja, saya juga mengingatkan untuk Insan Unisa jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang lain tentang podcast ini. Mungkin itu saja, sekian dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.